Film ini mengisahkan tentang rumah kenikmatan dan bisa disebut rumah kematian. Di sana mereka rela masuk ke jurang rumah kenikmatan dan kematian karena mereka diterpa berbagai masalah, sehingga tidak ada jalan lain selain harus terjun ke rumah kenikmatan dan kematian. Di awal film ini pada tahun 1899 bulan November abad ke-19 diperlihatkan seorang madam yang sedang mengisi hasil pendapatan para mucikarinya. Lalu film beralih kepada gadis cantik dari berbagai negara. Mereka sedang mempersiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan para tamu yang akan dilayaninya. Tak lama kemudian, madam pun datang untuk segera masuk ke ruangan tamu. Karena sebagian tamu sudah datang untuk memakai jasa mereka. Lalu mereka menyambut tamu itu tanpa melihat kasta, usia, agama, pendidikan, dan lain sebagainya. Bahkan ada dari mereka yang sudah bau tanah dan ada yang kelainan membawa hewan peliharaannya. Mereka disambut dengan senang hati. Mereka bermain seperti rumah dan istrinya. Lalu madam pun mendapatkan surat dari seorang gadis yang masih berumur 16 tahun, berasal dari Paris. Madam pun mempromosikan gadis ini langsung kepada para nasabah setianya. Dan nasabah ini mulai penasaran untuk rupa wanita ini dan tidak sabar untuk memakai pepesnya. Di tempat ruangan ganti, gadis yang bernama Caca meminta bantuan kepada gadis yang bernama Clotilda untuk memegangkan kain bajunya dari belakang. Karena Caca ingin menggunting rambut pepesnya untuk dikirim kepada pacarnya agar kerinduan pacarnya sedikit terobati. Yang tidak mampu memakai pepesnya karena biaya masuk ke ruangan ini pun sangat mahal dan para penghuni rumah kenikmatan tidak boleh keluar tanpa seizin madam sendiri. Tak lama kemudian, gadis yang bernama Madeline ini kedatangan tamu spesialnya yang tidak lain pacarnya sendiri. Entah tidak tahu kenapa Madeline harus terjun ke rumah kenikmatan ini. Pastinya ada sisi gelap dalam hidupnya. Yang keduanya terhalang karena Madeline terlilit hutang yang sangat banyak. Madeline bercerita kepada pacarnya dia bermimpi kalau dirinya dipersunting oleh pacarnya itu. Karena sang pacar sudah merasa kangen, dia pun mengajak Madeline untuk ngobrol di kamar atas saja. Setibanya di kamar atas, dia langsung memerintahkan kepada Madeline untuk segera berbaring. Dan Madeline diikat oleh sang pacar. Madeline pun tidak merasakan curiga sedikit pun. Disangka sang pacar memakainya untuk sensasi yang diinginkan sang pacar. Namun, sesuatu yang sangat tragis terjadi kepada dirinya, di mana sang pacar melukai mulut Madeline dengan sebuah pisau. Entah dendam apa yang tertanam dalam dirinya. Sampai-sampai pacar pun melukai wajah cantiknya. Lalu film masuk pada abad 20-an tahun 1900 bulan Maret. Clotilda sedang diservis nasabah prioritasnya. Diketahui setiap penghuni rumah kenikmatan ini pasti memiliki nasabah atau pelanggan setia yang akan memakai jasanya. Di sini Clotilda mengisahkan gadis berumur 12 tahun sudah terjun ke dunia rumah kenikmatan dan sekarang sudah berumur 28 tahun. Jadi dia di sana sudah berada selama 17 tahun di rumah kenikmatan itu. Tak lama kemudian, gadis yang kemarin mengirim sebuah sketsa wajah dan sebuah surat undangan agar bisa diterima bekerja dan bisa masuk ke rumah kenikmatan. Sang ajudan pun menjemput gadis yang bernama Pauline.
Pauline sudah tiba di rumah kenikmatan. Ia diinterview oleh Madam. Berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh Madam dari sekilas kehidupannya, mulai dari bekas luka di tubuhnya dan gunung kembarnya yang indah, sampai dirinya apakah sudah meminta izin kepada kedua orang tuanya. Dan Pauline pun menjawab, semua sudah kehendak dari keluarganya untuk mengamankan kepulan asap dapur. Pauline mulai membuka satu persatu apa yang dikenakan. Benar saja, Pauline memiliki spek yang masih mulus, masih belum tergores sedikit pun, masih ori dari pabrikannya. Lalu Pauline dibawa Samira untuk diarah ke tempat tidurnya. Pauline satu kamar dengan Clotilda. Dia diajarkan semua berbagai cara mengatasi berbagai kalangan nasabahnya nanti dan menyambut dengan sopan dan ramah dan keinginan para tamu yang akan datang. Dan Pauline pun diberitahu semua aturan yang ada di rumah kenikmatan itu. Seperti Pauline harus bangun jam 4.00 dan langsung mandi dan membersihkan dirinya sebersih mungkin. Dan memakai minyak harum. Jika semua aturan yang sudah berlaku, namun Pauline masih belum bisa mentaatinya, maka Pauline akan mendapatkan denda dari Madam. Di sela-sela pembahasan Pauline yang sedang diarahkan oleh sahabatnya untuk mengetahui karakter para tamu yang akan nantinya datang, tiba-tiba Madeleine datang dengan penampilan baru, dengan sebuah goresan jahitan di kedua pipinya yang sudah mulai sembuh dan membekas yang membuat kecantikannya berkurang. Lalu film beralih kepada penghuni rumah kenikmatan yang sudah siap, namun masih belum ada pengunjung yang datang, dan termasuk Pauline yang akan melakukan debut pertamanya. Lalu bel pintu berbunyi bertanda tamu datang untuk diservis. Dan para wanita ini berbaris rapi di hadapannya. Ketika bapak bos ini disuruh milih oleh Madam, namun masih bingung karena wanita-wanita cantik-cantik. Dan para tamu sudah mulai berdatangan. Pauline dipesan oleh laki-laki kaya raya pemilik pabrik tekstil. Sedangkan bapak bos ini pilihannya berlabuh kepada Madeleine karena pemakaiannya sangat terbilang murah dan masih mulus, cuman masih ada sedikit beret di pipinya. Setelah servis selesai, Madeleine didatangi oleh Clotilda karena keduanya karyawan ini sudah lama di tempat rumah kenikmatan itu. Dia tahu betul karena Madeleine ini sangat lelah menghadapi bapak bos yang barusan diservis. Karena dia itu kerja di berbagai posisi yang dia lakukan, seperti beres-beres rumah dan cuci baju penghuni rumah kenikmatan di sana, termasuk mempersiapkan makanan untuk penghuni di rumah kenikmatan itu. Ketika para pengunjung sudah memakai jasa rumah kenikmatan itu, pembayaran pun dilakukan kepada Madam, dan Madam memberikan sebagian upah mereka dan sebagian masuk ke uang kas. Karena dikisahkan, Madam ini mengisahkan kalau dirinya seorang janda 2 anak yang harus dibesarkan tugasnya. Tugasnya menafkahi mereka dan mencari nafkah yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dia mendirikan sebuah rumah kehormatan atau rumah kenikmatan dengan semua aturan yang berlaku, yang harus dipenuhi seperti penyedia gadis yang sangat sehat walafiat kepada politisi dan para koruptor, walaupun dia harus terhutang demi menjaga kebersihan rumah kehormatannya itu. Singkat cerita, setelah gajian mereka menikmati gajian dengan makan-makan dan sambil bermain. Karena hari itu hari libur, agar penghuni rumah kenikmatan itu bisa beristirahat dari sekian lama melakukan debutnya. Namun di sela-sela mereka sedang berlibur,
Tiba-tiba tamu datang untuk menggunakan penghuni rumah kenikmatan ini. Namun madam bukannya mengusir, malah mempersilahkan masuk. Karena tamu ini orang yang sangat terkenal, sangat kaya raya. Dan dia pun meminta Lia, wanita berwajah Timur Tengah, sebagai temannya. Namun dengan konsep sebagai seorang boneka yang tanpa bergerak, dengan upah yang 3 kali lipat. Madeline yang mendengarkan ucapan itu membuat dirinya merasa cemburu dan sedikit iri. Film beralih kepada Pauline yang pada kali ini dia mendapatkan nasabah yang menginginkan karakternya Jepang. Dia berdandan layaknya seorang gadis Jepang, sungguh sangat membagongkan, di mana para tamu-tamunya bermacam-macam permintaannya yang membuat tempat ini menjadi terkenal karena mereka harus memiliki karakter yang diinginkan nasabahnya. Singkat cerita, film ini diperlihatkan di mana kesehatan para penghuni rumah kenikmatan ini kembali diperiksa kesehatannya. Karena kebersihan dari penyakit benar-benar dijaga. Benar saja dari salah satu dari mereka terjangkit penyakit Raja Singa alias Pili. Dia bernama Brav. Namun Brav menghadapi dengan penuh senyuman atas apa yang dialaminya. Sedangkan Clotilda sudah mulai stres dengan semua apa yang sudah menjadi takdir dalam hidupnya. Yang sudah bertahun-tahun hidupnya masih belum menemukan jalan arah dia harus seperti apa titik yang terang. Clotilda mengobati stresnya dengan sebuah kepulan asap keabadian. Ada yang menangis di tengah kesedihan karena rumah kenikmatan ini sudah tidak baik-baik saja. Sedangkan Pauline memutuskan resign dari rumah kenikmatan itu untuk pulang ke kampung halamannya. Sedangkan Brav yang sudah mengeluarkan bintik-bintik merah di wajahnya, dia masih tegar menghadapi penyakit yang sudah dideritanya. Teman-temannya menguatkan Brav agar dia masih tetap tersenyum dengan keadaan kehidupan yang sebentar lagi. Dan benar saja, Brav sudah tiada, meninggalkan teman-temannya selama-lamanya. Mereka sangat kehilangan dan sangat terpukul. Mereka menangis dan berpelukan mengenang kepergian Brav. Dan sang madam pun sangat bersedih dari raut wajah yang kesedihannya tidak tertumpahkan. Lalu pada keesokan harinya, seperti biasa rumah kenikmatan melakukan aktivitasnya seperti biasa. Karena aturan tetap buka dengan aturan yang berlaku. Mereka melayani para tamu dengan sepenuh hati tanpa kendala. Tanpa memikirkan apa yang sudah terjadi. Mawar putih berjatuhan satu persatu. Kehidupan mereka sudah digambarkan oleh mawar. Bahwa mereka akan segera berjatuhan dengan beriringannya waktu. Dan di akhir film diperlihatkan Clotilda yang turun dari mobil yang menandakan sudah masuk ke abad di mana tahun dari kebebasannya, dan film pun selesai. I was at the West Coast, now I'm in the East Coast.